Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Puji Maisari, dan rekan saya, Fabila Suminar Cahyani, Dewi Fajar Ramadhani, dan Siti Masruroh. Kami akan membahas tentang gangguan pendengaran. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian gangguan pendengaran dan faktor penyebab gangguan pendengaran. Yang kedua, tanda-tanda gangguan pendengaran dan klasifikasi gangguan pendengaran. Yang ketiga yaitu dampak gangguan pendengaran dan terapi atau penanganan gangguan pendengaran. Yang keempat yaitu model layanan pembelajaran dan inovasi pembelajaran bagi anak tunarungu. Dan selanjutnya, pengertian gangguan pendengaran. Istilah gangguan pendengaran, hearing impaired, tak terbatas pada individu yang kehilangan pendengaran dengan sangat berat, tetapi juga kehilangan gangguan pendengaran ringan. Menurut Pernah Marian Somat dan Tati Herawati, tunarungu merupakan seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari, yang membawa dampak terhadap kehidupan secara kompleks. Dan yang kedua, menurut Sarjono, yaitu anak yang kehilangan pendengaran sebelum belajar bicara atau kehilangan pendengaran. Demikian anak sudah mulai belajar bicara karena suatu gangguan pendengaran dan bahasa seolah-olah hilang. Nah, dari paparan pengertian menurut para ahli dapat saya simpulkan gangguan pendengaran anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar dengan baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena kerusakan fungsi pendengaran baik sebagian atau seluruhnya, sehingga membawa dampak kompleks terhadap kehidupannya. Selanjutnya, faktor gangguan pendengaran. Yang pertama yaitu faktor prenatal, yang terdiri dari faktor keturunan cacar air, campak, terjadi thalassemia, pengaruh pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar. Yang selanjutnya, faktor natal. Faktor natal ini terdiri dari meningitis, yaitu peradangan selaput otak, tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, otitis media yang kronis. Dan selanjutnya faktor postnatal, yaitu terdiri dari tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, otitis media yang kronis. Tanda dan gejala gangguan pendengaran. Yang pertama, aspek kepribadian dan emosi. Akibat keterbatasan pendengaran, membuat anak tunarungu menjadi frustasi, cepat marah, dan mudah tersinggung. Dikarenakan kekurangan pendengaran, anak tunarungu kurang memahami akan bahasa lisan dan tulisan. Seringkali mereka menafsirkan sesuatu itu sebagai suatu hal yang negatif atau salah, dan hal tersebut dapat mengakibatkan tekanan pada emosi mereka. Yang kedua, perkembangan bicara dan bahasa. Seseorang mengalami keterlambatan dalam bicara dan bahasa, salah satunya karena gangguan pada pendengaran. Karena kemampuan bahasa dan bicara erat kaitannya dengan kegiatan mendengar. Selanjutnya yaitu perkembangan kemampuan akademik terhambat.
Ada yang mengemukakan bahwa ketunarunguan tidak mengakibatkan kekurangan dalam potensi kecerdasan mereka. Namun pada kehidupan nyata, siswa tunarungu dalam prestasi akademik terlihat lebih rendah dibandingkan siswa yang dapat mendengar. Selanjutnya yaitu ciri penyesuaian sosial dan pribadi. Sebagai akibat kerusakan dari organ telinga atau pendengaran, maka keterbatasan dalam komunikasi sering menimbulkan kesulitan sosial dan perilaku. Selanjutnya yaitu klasifikasi gangguan pendengaran pada anak. Yang pertama, berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran. Tunarungu ringan. Kelainan ini masih mampu mendengarkan bunyi dengan intensitas 20-40 desibel. Dan biasanya tidak menyadari bahwa sedang diajak bicara. Yang kedua, tunarungu sedang. Pendengarannya masih mampu mendengar sekitar 40-65 desibel. Sulit mendengarkan dari jauh dan dalam keadaan gaduh. Masih bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Yang ketiga, tunarungu agak berat. Nah, hanya mampu mendengar bunyi yang memiliki intensitas 56-95 desibel. Hanya memahami sedikit percakapan pembicaraan dengan melihat wajah dan dengan suara yang keras. Yang keempat, ketunarunguan berat. Dapat mendengar intensitas bunyi sekitar 95 desibel ke atas. Percakapan normal tidak mungkin bagi mereka. Mereka sangat bergantung pada bahasa verbal atau isyarat. Yang kedua yaitu berdasarkan letak gangguan ketunarunguan secara anatomis. Yang pertama, conductive loss. Ketunarunguan yang disebabkan oleh kerusakan telinga bagian luar dan tengah yang berfungsi sebagai penghantar getaran menuju telinga bagian dalam. Yang kedua, sensory neural loss yang disebabkan oleh kerusakan pada telinga bagian dalam serta syaraf pendengaran yang menghambat pengiriman bunyi ke otak. Yang ketiga, central auditory processing disorder, gangguan pada osiol syaraf pusat proses pendengaran yang mengakibatkan individu mengalami kesulitan memahami apa yang didengarnya. Anak yang mengalami gangguan permosesan pendengaran mungkin terlihat normal apabila diukur dengan audiometer, tetapi mereka sering mengalami kesulitan memahami apa yang ia dengarkan. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan saat terjadi ketunarunguan. Yang pertama, pranatal. Pranatal bersaat genetik, yaitu faktor keturunan. Yang kedua, sejak dalam kandungan dikarenakan mengalami infeksi atau penyakit. Yang kedua, natal, mengalami gangguan pendengaran akibat proses persalinan yang mempunyai resiko tinggi. Yang ketiga, postnatal, mengalami gangguan pendengaran setelah dilahirkan karena entah itu karena kecelakaan atau faktor yang lainnya. Selanjutnya, klasifikasi ketunarunguan pada umumnya dalam Depdikbud. Yang pertama, 0 desibel, pendengarannya masih optimal. Yang kedua, 0 sampai 26 desibel, masih menunjukkan pendengarannya normal. Yang ketiga, 27 sampai 40 desibel, sulit mendengarkan bunyi-bunyi yang jauh, membutuhkan terapi bicara dan termasuk ke dalam tunarungu ringan. Yang keempat, 41 sampai 55 desibel, mengerti bahasa percakapan, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara, dan tergolong tunarungu yang sedang. Yang kelima, 56 sampai 70 desibel, bisa mendengarkan suara dari jarak dekat, masih memiliki sisa pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu dengar serta cara yang khusus. Tergolong dalam tunarungu agak berat. Yang keenam, 71 sampai 90 desibel, hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat. Kadang-kadang dianggap tuli.
membutuhkan pendidikan luar biasa yang intensif dan tergolong ke dalam tunarungu berat. Yang selanjutnya yaitu 91 desibel ke atas. Banyak bergantung pada penglihatan daripada pendengarannya. Dan dianggap tuli. Tunarungu ini tergolong ke dalam tunarungu berat sekali. Yang terakhir, klasifikasi tunarungu dilihat dari pandangan umum. Yang pertama, orang tuli. Seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar sehingga mengalami hambatan dalam bahasa dan komunikasi, baik itu memakai atau tidak memakai alat bantu. Yang kedua, orang kurang dengar. Seseorang yang mengalami kehilangan sebagian kemampuan mendengar, akan tetapi masih memiliki sisa pendengaran, baik itu memakai atau tidak memakai alat dengar. Dampak gangguan pendengaran. Kelainan ataupun ketunaan pada aspek fisik, mental, sosial yang dialami anak akan membawa konsekuensi tersendiri bagi penyandangnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, baik bersifat objektif ataupun bersifat subjektif. Adapun dampak gangguan pendengaran yang pertama yaitu berkurangnya kemampuan memfungsikan organ. Kan namanya telinga, kalau sudah tidak bisa mendengar, nah kemampuan memfungsikan organ pada telinga itu pun akan berkurang ataupun tidak sama sekali. Yang kedua yaitu menghambat eksplorasi aktivitas anak. Yang namanya anak-anak biasanya dunianya itu imajinasi, dunia menjelajahi. Nah, kalau sampai ada gangguan pendengaran, maka eksplorasi dan aktivitas anak pun akan terhambat juga. Yang ketiga yaitu reaksi emosional seperti minder, mudah tersinggung, frustasi, menutup diri, kurang percaya diri, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu bersifat destruktif. Karena akibat reaksi emosional, maka anak akan cenderung merusak sesuatu di sekitar. Karena mereka juga berpikir, kenapa saya tidak sama dengan teman-teman saya yang lainnya, kenapa saya tidak bisa mendengar, seperti itu. Selanjutnya, penanganan gangguan pendengaran. Penanganan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penanganan secara umum. Ini penanganan yang lebih ditekankan pada diri sendiri dan orang-orang sekitar, keluarga juga. Bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang namanya amanah berarti kan perlu dijaga, dirawat, dilindungi, dan juga dilayani kebutuhannya. Yang kedua yaitu menelantarkan anak adalah melanggar HAM. Di Indonesia juga anak itu dilindungi oleh Komnas HAM kan. Jadi kita tidak boleh menelantarkan anak. Yang ketiga yaitu anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya. Hak untuk belajar, hak untuk dibimbing, hak untuk bermain, dan lain sebagainya. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus ataupun yang mempunyai gangguan pendengaran bukanlah penyakit yang menular. Jadi kita tidak perlu menjauhi, mengucilkan, malah kita harus memotivasi, mendukung agar dia juga lebih percaya diri dalam menghadapi hidupnya dan juga dirinya sendiri. Yang kedua yaitu penanganan khusus. Sebelum melakukan penanganan khusus, kita juga harus mengenali ciri-ciri anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi. Kalau muncul ciri-ciri tersebut, maka yang pertama kita harus membawa anak ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat untuk mendapatkan layanan yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu mengikuti arahan dokter ataupun menindaklanjuti arahan dokter. Misalkan dokter merekomendasikan untuk memakaikan alat bantu dengar dan lain sebagainya ataupun terapi. Yang ketiga yaitu memasukkan anak sesuai kemampuan anak. Biasanya kalau anak berkebutuhan khusus ini kadang cenderung belajarnya ada yang sama kayak anak normal, ada yang mungkin di bawahnya anak normal. Kalau misalkan dia bisa mengikuti anak normal, tidak apa-apa dimasukkan ke sekolah yang normal. Tapi kalau misalkan kurang bisa mengikuti belajarnya anak normal yang seperti biasanya, lebih baik anak dimasukkan ke sekolah luar biasa. Yang keempat yaitu biasakan mengajak bicara anak menatap muka. Ini maksudnya menatap muka karena memang agar anak itu mengerti maksud kita, karena memang dia mengalami gangguan pendengaran, jadi kita juga harus melakukan bahasa isyarat ataupun menatap muka agar dia juga terlatih. Selanjutnya, terapi gangguan pendengaran ini
adalah FVT atau Auditory Verbal Therapy. Teori verbal auditori merupakan teknik melakukan terapi langsung atau merangsang kemampuan pendengaran. Pasien yang diterapi atau anak gangguan pendengaran yang diterapi ini harus menggunakan alat bantu dengar. Terapi ini juga mengenalkan bunyi lingkungan sekitar seperti bunyi huruf A, I, E. Adapun teknik ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 2000, tetapi sebaiknya anak dideteksi sedini mungkin agar terapi juga bisa dilakukan secepat mungkin dan hasilnya pun akan semaksimal mungkin. Model pelayanan dan pembelajaran anak tunarungu di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari segi jenis dan dilihat dari bentuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelum masuk materi, maka kita pelajari tentang pelayanan. Apa sih pelayanan? Nah, pelayanan di sini dapat diartikan yaitu suatu cara melayani atau suatu usaha melayani kebutuhan seseorang. Nah, menurut Munir, pelayanan adalah suatu aktivitas seseorang, sekelompok, maupun suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, karena di sini kita membahas mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu, maka di sini yang dilayani adalah anak kebutuhan khusus tunarungu. Nah, sekarang masuk ke materi. Di sini dilihat dari segi jenis. Ada dua, yaitu layanan umum dan layanan khusus. Apa sih layanan umum? Nah, layanan umum adalah suatu layanan yang biasa diberikan kepada anak normal ataupun anak umum lainnya, yaitu meliputi akademik, latihan, dan bimbingan terhadap anak tunarungu. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan dalam layanan sesuai dengan kriteria. Yang kedua yaitu layanan khusus. Di sini ada dua layanan khusus, yaitu layanan bina bicara. Nah, di sini pelayanan ini merupakan cara meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengucapkan bunyi bahasa dalam rangkaian kata yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman lawan bicara. Nah, yang selanjutnya yaitu layanan bina perspektif bunyi dan irama. Pada layanan ini merupakan suatu cara melatih kepekaan bunyi dan irama melalui pendengaran vibrasi. Dalam layanan ini, siswa dilatih untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang panjang, pendek, keras, lembut, baik kata maupun kalimat. Nah, di sini yang kedua, dilihat dari bentuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ada dua, yaitu bentuk layanan pendidikan segregasi dan bentuk layanan pendidikan terpadu. Apa sih bentuk layanan pendidikan segregasi? Nah, layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dengan sistem pendidikan anak normal lainnya. Yang selanjutnya, bentuk layanan pendidikan terpadu. Apa sih layanan pendidikan terpadu? Yaitu suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk membawa anak berkebutuhan khusus, misalnya pada anak tunarungu, kepada suasana keterpaduan dengan anak normal lainnya. Nah, di sini ada penyelenggaraan pendidikan sistem segregasi. Ada 4. Yang pertama yaitu SLB atau sekolah luar biasa, sekolah luar biasa berasrama, kelas jauh atau kelas kunjung, dan yang terakhir SDLB, sekolah dasar luar biasa. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. SLB atau sekolah luar biasa. Di sini merupakan sekolah yang paling tua. Nah, di SLB ini menampung anak yang berkebutuhan khusus, misalnya anak tunarungu. Nah, SLB untuk anak tunarungu biasanya disebut dengan SLBB. Nah, yang kedua yaitu sekolah luar biasa berasrama, yaitu suatu sekolah luar biasa yang di dalamnya pengelolaan asrama ini menjadi satu dengan pengelolaan sekolah. Yang selanjutnya yaitu kelas jauh atau kelas kunjung.
di sini merupakan lembaga yang berfungsi untuk melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya itu jauh dari SLB atau sekolah luar biasa, seperti anak tunarungu yang jauh tempatnya dengan SLB. Nah, yang terakhir yaitu SDLB. Apa sih SDLB? Sekolah dasar luar biasa, yaitu sebuah sekolah yang menuntaskan kesempatan belajar pada anak kebutuhan khusus, maka pemerintah itu menyelenggarakan SDLB. Nah, di SDLB ini seperti sekolah biasa umumnya, karena ada tenaga pendidikan seperti guru, penjaga sekolah, kepala sekolah, dan lain-lain. Akan tetapi di sana dilengkapi dengan tenaga ahli seperti dokter umum, dokter spesialis, terus audiolog, psikolog, dan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu layanan pendidikan terpadu. Layanan pendidikan terpadu ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu bentuk kelas biasa, yang kedua yaitu bentuk kelas dengan ruang bimbingan khusus, yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus. Nah, di sini bentuk kelas biasa ini anak berkebutuhan khusus belajar dengan menggunakan kurikulum biasa yang digunakan oleh anak normal umumnya. Nah, tapi di sini guru pembimbing khusus yang berfungsi sebagai penasehat dan konsultan bagi kepala sekolah, guru kelas, ataupun guru bidang studi dan orang tua dari anak yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu, guru pembimbing khusus memerlukan ruangan sebagai ruang konsultan. Nah, di sini pendekatan, metode, dan cara penilaiannya biasa tidak berbeda dengan sekolah umumnya. Akan tetapi ada beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak kebutuhan khusus. Misal pada anak gangguan pendengaran atau anak tunarungu, mata pelajaran seni budaya, bahasa asing atau bahasa Indonesia perlu disesuaikan dengan kemampuan wicara anak. Nah, yang kedua yaitu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Di sini kurikulumnya juga sama seperti sekolah luar biasa. Nah, akan tetapi ada beberapa mata pelajaran yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Pelayanan khusus ini dilakukan pada ruangan khusus dengan guru pembimbing khusus kepada anak berkebutuhan khusus, misalnya seperti anak tunarungu. Biasanya di sini ruangan bimbingan khusus ini terdapat beberapa peralatan khusus untuk diberikan latihan secara khusus kepada anak tersebut. Dan yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus. Nah, di sini bentuk kelas khusus ini sama kurikulumnya juga sama dengan sekolah luar biasa yang melakukan program terpadu. Nah, pada kelas ini guru pembimbing khusus sebagai pelaksana program. Nah, metode pendekatannya di sini sama dengan SLB. Keterpaduan ini bersifat fisik dan sosial. Artinya, anak berkebutuhan khusus dapat dipadukan untuk kegiatan bersifat non-akademis, misalnya yaitu olahraga, keterampilan, dan juga sosialisasi yang diadakan di sekolah. Yang terakhir yaitu inovasi pembelajaran bagi anak tunarungu, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu augmented reality. Nah, di sini media pembelajaran ini didesain dengan menggunakan teknologi augmented reality untuk anak tunarungu di SLB. Alat ini digunakan sebagai media pembelajaran kosakata yang dapat mempermudahkan anak tersebut. Kenapa? Karena dapat memvisualkan video peraga dengan bahasa isyarat.
Nah, di sini alat ini termasuk pemanfaatan pembelajaran menggunakan teknologi. Inovasi ini memiliki kelebihan, yaitu dapat mengajarkan kepada anak tunarungu mengenai banyak ilmu dan kosakata. Nah, yang kedua yaitu Kabitaru. Apa sih Kabitaru? Nah, Kabitaru itu perpanjangan dari Kamus Bahasa Inggris Tunarungu. Di sini media ini merupakan pemanfaatan dari media elektronik, yaitu Android. Nah, Kabitaru ini adalah sebuah aplikasi kamus bahasa Indonesia Inggris yang dipadukan dengan bahasa isyarat yang mempermudah proses pembelajaran anak tunarungu dalam memahami dan pengejaan dalam bahasa Inggris. Nah, yang ketiga yaitu Staru. Staru ini apa sih? Nah, Staru adalah sahabat pintar tunarungu. Nah, di sini merupakan suatu media pembelajaran interaktif dalam bentuk video sunyi yang di dalamnya menggunakan bahasa isyarat dengan berbagai animasi sehingga menarik minat belajar pada anak tunarungu dan tidak membuat bosan. Yang keempat yaitu scaffolding. Di sini scaffolding ini dalam pembelajaran menulis dengan pendekatan bagi anak tunarungu merupakan salah satu pengembangan pada komunikasi dan menulis. Nah, model scaffolding ini dimanfaatkan bagi anak tunarungu melalui optimalisasi reseptor penglihatan dan reseptor lainnya sebagai pengganti dari pendengaran dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Dan dilandasi juga mengenai proses cara anak belajar ataupun menulis. Sekian penjelasan atau pemaparan materi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.